kita berangkat dengan sederhana, maka tagline-nya adalah sederhana insya Allah juara gitu. Untuk yang MTQ bapaknya minta untuk pulang ya, karena kondisi sudah tidak mungkin dari rumah sudah sakit, matanya sejak pagi sudah tidak bisa dibuka dan harus mengonsumsi obat pun sudah tidak bisa masuk. Ketika lomba yang olahraga dulu pertama, hari olahraga itu pemanggilan pemain tuh kurang 5 menit ya, hari Senin. Kan memang persyaratan harus punya nomor dada, di mana jarak antara lomba dan tempat school stay kita itu cukup jauh juga, cukup jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ramah? Kemang Podcast kali ini mendatangkan para juara Porseni Madrasah tingkat Jawa Tengah tahun 2025. Bersama saya sudah ada 3 siswa dari Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Rembang yang berhasil menjadi juara pada Porseni MI tingkat Jawa Tengah. Kita kenalan dulu yuk dengan para peserta juara ini. Halo adik-adik. Wah ini kok tegang ini. Senyum dong, senyum ya. Oke. Boleh kenalan dulu ya sama Sobat Ramah ya. Dari ini adik manis dulu. Siapa namanya Dek? Iva. Iva. Okay. Nama lengkapnya? Nur Khalifah. Nur Khalifah. Dari mana? Dari MI Anasria. Dari MI Anasria. Kemarin dapat juara apa Dek? Juara lompat tinggi. Juara berapa? Juara 2. Juara 2. Jadi Nur Khalifah, adik Nur Khalifah adalah juara 2 lompat tinggi tingkat MI Jawa Tengah ya. Selanjutnya namanya siapa? Abad. Abad. Nama lengkapnya? Muhammad Sadat Abad. Muhammad Sadat Abad. Dari Min 1 Rembang. Min 1 Rembang ya, Sedan ya Dek ya. Jadi juara 1 ya kayak medalinya. Juara 1 cabang apa Dek? Lompat jauh. Lompat jauh, luar biasa ya. Selanjutnya adik kecil ini, adik Munir. Syahir. Yang lebih keras? Syahir. Syahir. Nama lengkapnya? Muhammad Syahir Ali Mufti. Ya, Muhammad Syahir Ali Mufti. Juara 1 juga ya. Ya tadi sudah tampil ya di pembinaan juara 1 MTQ Putra ya, tingkat Jawa Tengah, luar biasa. Sobat Ramah, kita akan bertanya bagaimana adik-adik kita ini bisa menjadi juara Porseni tingkat Jawa Tengah. Dimulai dari adik Nur Khalifah ya. Cerita dong gimana kemarin bisa jadi juara 2 lompat tinggi ya, lompat tinggi putri. Selama ini memang hobi olahraga? Iya. Selain juara ini ya pernah dapat juara lagi nggak? Enggak. Selain ini belum. Ini jadi juara yang pertama ya. Iya. Ya, luar biasa sudah bisa mendapatkan juara 2 itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa ya. Apalagi untuk madrasah swasta ya Dek ya. Kemarin pelatihnya siapa Dek? Pak Timur. Pak Timur ya. Gimana selama latihan itu? Dilatih bagaimana? Dilatih lompat. Lompat ya. Latihannya berapa? Seminggu bisa latihan berapa kali? Setiap hari. Setiap hari latihan? Wow. Tapi kalau minggu libur. Oh, minggu libur. Jadi setiap hari latihan selama berapa minggu itu sebelum perlombaan? Lupa. Oh, lupa. Tapi dengan latihan itu bisa berhasil menjadi juara 2 ya, Dek ya. Kalau rumahnya di mana, Dek? Desa Gedung Mulyo. Desa Gedung Mulyo, Lasem ya. Nggih. Oke. Gimana perasaannya jadi juara 2? Senang. Seneng banget. Nggih. Iya. Kemarin waktu di sana gimana? Waktu lomba perasaannya gimana? Deg-degan atau bagaimana? Deg-degan. Deg-degan ya? Iya. Gimana itu kok bisa jadi juara 2 itu? Nggak tahu. Emang saingannya gimana? Saingannya hebat-hebat atau kemarin sempat merasa minder, dapat juara nggak ya? Gitu nggak? Iya, sempat merasa minder. Oh gitu. Tapi akhirnya dapat juara ya? Nggih. Ya, selamat tuh ya Dek Nur Khalifah. Kemudian Dek Sadat ya. Yang latih siapa? Asyirat. Pak Sirot. Latihannya setiap hari sama dengan Mbak Nur Khalifah. Oh iya. Terus selain juara ini sempat mendapatkan juara lain nggak? Belum pernah ya. Selain latihan di sekolah, latihan di rumah juga nggak? Enggak. Belum pernah. Enggak pernah. Luar biasa ya ini. Jadi latihannya mendadak gitu ya. Mau lomba langsung latihan gitu ya. Oke, selamat ya Dek. Siapa namanya? Dek Sadat ya. Dapat juara 1 ya. Nanti persiapan apa yang akan dilakukan untuk tingkat nasional, Dek? Persiapannya apa? Secara mental dari Dek Sadat.
Latihan. Latihan terus ya. Oke, selamat ya. Kemudian yang terakhir ada adik Syahir ya. Panggilannya siapa? Syahir. Syahir ya. Kemarin sempat ada ini ya, sedikit kejadian ya sebelum mau lomba. Bisa cerita kejadian apa itu? Sakit mata. Oh, sakit mata. Nggak bisa lihat atau pelen atau gimana? Nggak bisa lihat, buram. Oh, berem. Karena minus ini atau karena apa? Nggak minus, itu sakit ngeri. Oh, nyeri gitu. Berapa hari itu sakitnya? Udah ada seminggu lebih. Oh, seminggu lebih. Jadi sempat tidak batal berangkat begitu ya? Terus gimana ceritanya bisa jadi berangkat ke Banyumas itu? Itu diminumin obat tapi masih nyeri. Dibelikan obat gitu ya? Iya. Jadi akhirnya bisa berangkat ya. Kalau yang melatih MTQ siapa itu? Mas Aziz. Mas Aziz, Pak Aziz ya. Dengar-dengar juga sudah hafal Al-Quran ya? Berapa juz, Dek? 10. 10 juz. Wah, luar biasa ya. Dipertahankan ya. Nanti untuk persiapan MTQ tingkat nasional seperti apa ini? Latihan terus. Latihan terus ya. Ya, kadang olahraga. Latihan dan olahraga, terutama untuk pernafasan ini ya. Oke. Dek Syahri bisa ditunjukkan ya pialanya seperti apa? Nah, ini dia juara 1 MTQ Porseni MI tingkat Jawa Tengah ya, luar biasa. Ya, kemudian Dek Sadat bisa ditunjukkan medalinya? Ini. Ya, siap. Wah, luar biasa ya, medali kebanggaan dari Min 1 Rembang ya. Yeay. Kemudian Dek Nur Khalifah. Ya, ini dia ya. Medali perak ya, juara 2 lompat tinggi putri tingkat MI Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa. Yang jelas kita ucapkan selamat ya adik-adik ya. Jadi juara 2 lompat tinggi, juara 1 lompat jauh, dan juara 1 MTQ ya. Dipersiapkan ya, semoga bisa menjadi juara lagi di tingkat nasional dan membawa harum nama Kabupaten Rembang ya adik ya. Oke pemirsa, kita akan beralih ke para pembina Porseni tingkat MI ya. Baik pemirsa, kita sudah bersama dengan 3 narasumber, yaitu Bapak Ahmad Fahimi selaku Kepala Min 1 Rembang. Assalamualaikum Pak Fahimi. Waalaikumsalam. Luar biasa ya Pak ya, selamat ya Pak ya. Sisanya bisa menjadi juara 1 MTQ ya Pak ya. Betul. Oh yang lompat jauh, salah. Yang kedua ada Ibu Anif Afidah ya, Kepala MI Sabilul Mutakin, sekaligus sebagai official ya, pendamping dari peserta MI ya. Selanjutnya ada Pak Miftah Huda ya, sebagai ketua tim Porseni ya dari Jawa Tengah tingkat MI, dari Kabupaten Rembang tingkat MI. Ya, baik Pak Huda, bisa diceritakan dong Pak, gimana ini sampai ada 3 jawara ya tingkat MI dari Kabupaten Rembang untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah ya, suatu prestasi yang cukup membanggakan lah ya untuk Kabupaten Rembang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari tim Porseni Kabupaten Rembang diberi kesempatan untuk menceritakan hal-hal yang sebetulnya sampai saat ini, jujur karo cerita saya nangis, Mbak. Nangis ya? Saya nangis. Ya nanti kita nangis. Iya, karena tidak ada tisu ya, saya tidak bisa nangis gitu. Tentunya ada tisu. Bagaimana tidak, pengalaman yang luar biasa ini yang tidak pernah terpecahkan oleh Kabupaten Rembang. Mitos itu terpecahkan kemarin pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 30. Juga ya Pak? Iya, tidak pernah juara gitu. Oh, tidak pernah juara. Iya, di luar maksudnya. Ayamnya pecah telur juga. Ayamnya pecah telur, dan ini masuk 3 besar. Luar biasa. Ini saya katakan adalah kemenangan bersama kami, tim Bu Anis dan beberapa kawan-kawan yang lain, dan juga spesial buat anak-anak yang punya bakat dan minat di kompetensinya masing-masing. Iya. Ada sebuah cerita ya Bu ya, ini menarik yang untuk bisa saya ceritakan. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Sebetulnya kami itu awalnya down untuk berangkat ke sana. Sempat down ya? Sempat down ya, dengan modal yang nipis. Minim sekali. Minim sekali. Tapi punya keinginan yang sangat besar. Saya bilang ke Bu Anis dan kawan-kawan, kita berangkat
dengan sederhana. Maka tagline-nya adalah sederhana insya Allah juara. Itu tagline yang kita buat-buat ya untuk menyemangati saja. Ada cerita yang tadi saya mengatakan untuk berangkat ke sana sebuah kesederhanaan, di mana kita disodorkan oleh beberapa kabupaten yang lain maju dengan juara dengan modal yang begitu besar. Dan bahkan kita ketika lihat homestay-nya kalau seperti ya, tapi kalau Pak Faizin bilang bukan homestay ya, apa Bu? School stay. School stay. Karena harus menginap di MTS Alida ya. Jadi di ruang-ruang kelas. Kalau Pak Faizin Menora itu bilangnya school stay, jadi tidak homestay. Di mana jenengan sudah tahu sendiri bagaimana di sekolahan itu asalnya kita lumayan, bukan, alhamdulillah Bu, kita di school stay mengurangi budget kita, pastinya gratis. Tapi di sana bayar Bu ya. Ya Allah. Yang penting ada bantal guling Pak. Tapi alhamdulillah. Ya memang nggak ada Bu, di sana nggak ada. Anak-anak harus bawa sendiri dari rumah. Sederhana sekali. Anak pondok gitu ya? Iya, kita langsung tikar itu aja. Kafilah kita memang dituntut untuk adaptasi dalam waktu 1 malam. Karena paginya harus lomba. Iya. Ini langsung saya sudah nangis nih. Iya, karena kesejahteraan itu mungkin kita membangun ketika mau berangkat. Kita briefing ya Bu ya, saya Bu Anis dan kawan nanti kita briefing. Nah, saya sampaikan ke anak-anak, hari ini tidak ada kata lagi untuk mundur ke belakang, adanya maju ke depan. Kita memang tidak punya apa ya, tapi apa-apa, namun kita akan punya apa-apa setelah kita punya apa-apa. Kita maju ya dengan keyakinan bahwa Allah masih bersama kita. Karena uang bukan di segalanya. Tapi saya tetap menjanjikan, meskipun panitia ini minus anggaran, tapi akan mengatakan bonus tetap akan saya kucurkan. Itu sebagai motivasi. Jadi kita terenyuh pada daunnya Pak Edi. Pak Edi itu bilang miskin itu harus sombong gitu. Biar miskin harus sombong gitu ya. Dari kata-kata itu dari teman-teman memang kompak sekali. Tim itu kompak, saling menyupport dan lain sebagainya sehingga kekuatan itu ada. Saya sampaikan briefing itu yang di dada kita ini bukan lagi lembaga, tapi bagaimana besarnya Kabupaten Rembang ini dan Kemenak Rembang kita yang angkat bawah. Luar biasa. Jadi ini yang mungkin membuat pemahaman. Tapi ketika kita Rembang bawah, nama orang tua kamu pasti melambung, nama guru kamu akan terangkat, nama lembaga kamu terangkat, nama kabupaten, pemerintah kabupaten, Kemenak Rembang terangkat, pasti. Siap menang, siap. Wah, itu hati saya sudah. Wah, ya bagus ya. Bu Anis menyaksikan. Motivatornya kayak Teguh Mario dia udah. Mario Teguh nih. Setelah semua itu, kalau ada Pak Miftah itu ayem pokoknya saya. Semuanya kelihatan serba mungkin. iya. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Di mau lomba ini ada apa kemarin? Ya, ada istilahnya istighosah bersama, kita bacakan ya, untuk usaha zahir batin lah kita. Jadi, katanya juga sempat ini ya, siswanya sempat ini ya sakit. Gimana? Ya, memang. Ini cerita yang menarik ini. Cerita yang menarik ya Bu ya. Bisa kita mulai dari ketika lomba yang olahraga dulu. Pertama. Hari olahraga itu pemanggilan pemain tuh kurang 5 menit ya, hari Senin. Kan memang persyaratan harus punya nomor dada. Di mana jarak antara lomba dan tempat penginapan school stay kita itu cukup jauh juga, cukup jauh. Kita dibutuhkan waktu pemanggilan hanya 5 menit. 5 menit ya. Di mana Pak Karim ya Pak di situ ya, Pak Karim itu yang kita juga suruh untuk official dadakan karena kebetulan mau berangkat itu ada salah satu kita yang sakit mau berangkat karena mungkin ya memang kita bayangnya jauh sekali. Jauh ya. Berapa jam Pak sini Banyumas? 12 jam ya. 12 jam. Dimana bayangan lelah sekali. Pak Karim di sana, wah ini sudah dipanggil. Padahal itu persyaratan mutlak untuk ikut atletik harus punya nomor dada. Jaraknya 5 menit. Waktunya ditunggu 5 menit. Mungkin enggak. Tapi karena tadi kita percaya bahwa Allah bersama kita, Ma'i bersama kita. Bu Anis menelpon official kebetulan gurunya, kebetulan menelpon yang Bu beberapa guru tidak nyambung, terus akhirnya saya harus nelpon ke guru MTS itu. Ya, alhamdulillah bisa diangkat dan saya konfirmasi dengan guru saya dan alhamdulillah itu pinjam sepeda motornya guru MTS itu untuk nganter
kartu dedenya Jadi itu pas pemanggilan terakhir itu ada, jadi tidak dis. jadi dis. Ya, itu yang mau juara itu. Iya, iya. Apakah ini tanda-tanda ya? Terus jam berapa ya? Kita jam 9:30 pagi banget sudah ada kabar. Kalau anak-anak sudah dapat juara, sudah dapat piala 2. Masya Allah, rasanya Mas. Emas 2. menangis Yang rasanya. perak 1 ya. Iya. Terus Tidak bisa diceritakan itu ya. Terus itu yang kedua, hari kedua itu ya. Cerita lagi. Iya. Ya. Untuk yang Mas Zahir, untuk MTQ. Nah, sebenarnya MTQ. Kita kan sudah panas-panasan, Bu Anis, kita dan kawan-kawan. Kan memang kita bagi tugas untuk yang seni harus dijaga untuk tidak keluar dan di briefing oleh Pak Mustop. Dari Pak Mustop tuh kita dapat julukan juga itu. siapa itu Pak Mustop? Pak Mustop tuh Dari guru putra mahkotanya Emi Karangasem. PLT Emi Karangasem. Itu suruh jaga setiap hari, itu bilang ke saya, Pak, untuk yang MTQ bapaknya minta untuk pulang Bu ya. Karena kondisi sudah sakit, tidak mungkin. dari rumah sudah sakit. Matanya ya. sejak pagi sudah tidak bisa dibuka dan Dilatih. harus mengonsumsi obat pun sudah tidak bisa masuk. Setelah ini saya dengar panas-panasan, berpikir sejenak. Saya kasih keputusan, jangan pulang. Karena memang di hati kami, Bu Anis dan kawan-kawan, harapan mendulang juara untuk di sini yang tidak bisa dimonopoli siapapun, mau diakal apapun, di MTQ. Itu MTQ. Ya. Karena Nah ini ya. suaranya yang suara emasnya bagus. sudah tampak. Cuma karena suara juga rusak dengan sakitnya itu, kita yang bingung. Sudah, saya beri keputusan. Sudah, pindahkan saja Di anak itu ruang di panitia. ruang panitia. Insya Allah nanti sembuh. Terus Pak Mustaf ke sana, ke ruang stool stay tadi yang di Office stay. Jadi, pindah. Akhirnya apa? Ya? Pak pun betul sakit Pak, sudah tidak bisa, anak sudah tidak mampu. Kita tidak. Itu karena suaranya nggak bisa keluar tuh. Iya, Memang sakit, karena juga matanya sakit. sudah Kan sakit. memang untuk orang Membaca ya. pengaruh di suara juga. Iya. Iya benar. Dah, pokoknya paksa untuk bisa masuk di office style. Paksa banget sih, Pak. Iya, karena memang kita sudah taruh ya, sudah taruh, tidak belum mundur lagi patangnya. ya. Perjalanan juga sudah jauh banget ya. Akhirnya ada cerita mistis ya Bu ya di situ. Cerita mistis, mistis religius, bukan mistis yang mistis kemerah-kemerahan ya. Jadi masuk di ruang saya, taruh saja di kasur saya. Dari kasur saya, Ya, saya beberapa tanya, jalan lah yang harus ditempuh. Mas Zahir sejak pagi tidak mengonsumsi makanan obat. Karena memang pantangan untuk makan ayam, kebetulan Oh, gitu. anaknya itu makan ayam, nggak tahu. Punya ya, jadi alergi apa? Punya Enggak. karena matanya ini yang sakit. Karena gitu. kesederhanaan Itu ya tim juga tidak bukan bisa resep menyediakan dokter ya. makanan lebih, adanya ya itu Untuk makan. karek ya. Cerita tadi, terus saya suruh tidur, Mas Zahir pengen masih tetap juara. Pertanyaan saya sekarang pertama itu, ya dengan suara. Saya yang parau. Iya. Iya. Kalau Mas Zahir pengen juara, kami panitia siap memberikan sesuatu bonus buat Mas Zahir. Tapi Mas Zahir semangat ya. Iya Pak. Mas Zahir turun makan. Iya, masih sempat. Padahal tadi pagi sudah tidak makan Ibu ya. Sehari Hanya nggak makan. saya itu mestinya di sini punya pisang hijau dari rumah itu sengaja. Atlet saya harus wajibkan makan pisang hijau. Pisang hijau khasiatnya apa itu Pak? Itu banyak khasiatnya. Selain ada suuk mistis religius, juga pisang hijau itu kan kata Pak Eka itu ada vitaminnya kan, Vitamin, ya. yang harus untuk memompa semangat itu. Setelah saya kasihkan makan pertama, kedua, saya suapi, habis separuh. Saya yakin sembuh, kalau begitu. Tapi bapaknya nemu Ibu Anis. Bapaknya ikut juga. Iya. Iya, kebetulan pendamping officialnya itu bapaknya Kepala sendiri. sekolahnya nggak bisa. Bilang gini, itu pantangan buat buat MTQ gitu nah. Pisang hijau. Nah, tapi setelah lama cerita apa ya, pisang di sini. Bapaknya nemoni si anaknya. Bagaimana? Dek saya. Bah, setelah makan pisang itu, alhamdulillah suara saya sudah
baik dan saya sehat. Masya Allah. Mungkinkah pisang itu ajaib Bu ya? Setelah itu ada mistis lagi, ini dari Bunda Anis. Beliau menghadirkan suwuk-suwuk religiusnya juga. Didoain. Ya, didoain ya. Saya bilang suwuk mis religius. Ya, beliau ini pakar suwuk juga. Alhamdulillah yang hadir itu juga penyuwuk semua Bu. Didoa semua ya, Pak, Dia matanya yang semula mau kita sudah menghubungi dokter ya Bu. Iya, Sudah kebetulan itu dokter dokter spesialis kita bukanya memang pengennya. Bukannya dokter itu jam prakteknya harus jam 5 gitu. Saya harus menunggu dokter kok terlalu lama, saya jadi gitu ya. Alhamdulillah jadi semua doa ya kita baca untuk anak-anak itu nggih. Saya itu takutnya jangan sampai anak ini tidak bisa main untuk di hari Selasanya gitu nggih. Sampai sandalnya harus hilang, sepatunya hilang. Saya harus cari sandal, cari sepatu untuk ngantar anak-anak ke tempat lomba itu. Alhamdulillah nggih bisa Saya maksimal. Kalau cerita nangis, betul nangis. Iya, betul. Karena apa ya? Akhirnya suaranya keluar, bisa ikut. Ya, alhamdulillah. Ya, Sore kita briefing semua, tim seni itu kita panggil semua. Kebetulan ada Pak UTM 3R untuk bisa kita jadikan juri, Pak Zainal Mutakin dari penelitian seni itu hampir Bu ya. Menurut dia malam itu. Memang mungkin di MTS tidak di MTS. Kita memang sederhana harus tapi istimewa, harus istimewa. Karena saya pengennya itu sekali ditunjuk jadi batinnya, paling enggak harus ada kesuksesan meskipun dengan kesederhanaan. Tapi saya katakan tetap sukses itu di anak, bukan di kita. Kita hanya perantara mengantar anak-anak. Tapi nuansanya kayak kita yang lomba ya Bu ya. Suara saya hilang loh, sampai sekarang masih hilang. Saya menganggap bahwa yang hadir di sana bukan anak didik kami lagi, tapi anak-anak kami ya Bu ya. Zahir dan kawan-kawan tidak, pokoknya emosional sekali. Ketika lomba perlakuan istimewa memang ada untuk Mas Zahir, bukan mengistimewakan tapi harus tapi memang kondisinya seperti kondisi itu. Saya Support panggil penuh. Pak Karim, saya tugaskan di awal untuk daftar dulu sampai giliran nomor 16 Bu ya. Ya, kita nomor kebetulan 20. untuk yang Mas Zahir itu kan dapat nomor undi 25, jadi agak belakang. Agak Jadi belakang. masih Makanya tempatnya, jadi masih sempat ini istirahat di strategi penginapan juga, dan saya strategi dari kita juga mengulur waktu untuk bisa tetap mengoptimalkan agar sehat ya. kesehatannya. Pas nomor 12 kita berangkat, sandalnya jepit kita ganti sama Bu Anis tarikan ya. Mosok makili Rembang kok sandalnya jepit kan ya. Terus Mas kita carikan, kita bantu seret sekitar istirahat sekitar 20 menit, 15 menit di tempat itu langsung tampil. Saat tampil apa yang terjadi Ibu? Nangis kan. Semua yang hadir tuh termasuk dewan jurinya nangis. Nangis semua. Iya bener. Karena lihat suaranya itu bagus banget. Memang dari peserta lain nggak ada yang seperti bagus itu. Enggak. Jadi saya kira inilah juara. Dan saya kalau boleh nambahin Mbak Eko, gini ya. Iya, dan dari Pak Fahimi. Ini kan dari muridnya jenengan dulu ya? Iya, dulu Sebagai dari sekolah ya. dari sekolah. Gimana ceritanya Jadi, tuh? kayak kita kalau bisa juara di bidang seni, itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena ya biasanya nilai seni itu kan ada nilai subjektivitas. Jadi ini mau yang luar biasa sih dari. Kalau yang di olahraga terus terang di min itu kalau yang anak-anak suka olahraga itu mulai jam 9 guru olahraganya tak suruh melatih olahraga setiap hari. Setiap hari ya. Jadi saya bilang kepada guru-guru yang lain bahwa si anak kalau sudah mewakili, sudah dapat piala, dapat juara, nilainya minimal 9 semua. Nggak peduli mata pelajaran apa, suruh kasih 9 semua. Kenapa? Ini luar biasa. Apresiasi pada betul, anak. apresiasi. Itu saya tiru apa Bapak Ali Musyafa yang Mandua Kudus. Itu seperti itu. Siapa yang menjuarai itu udahlah, anak itu punya kekhususan. Jadi itu alhamdulillah kami Poli juga juara 1 walaupun yang ini Gus Idror putranya Mbak Sulaiman itu 5 besar loh, lompat tinggi tinggal dikit itu. Itu sudah biasanya latihan tuh mentok di 140. Mentok di 140, tetapi dia ketika kemarin tampil 142. 142 cm. Kalahnya sama 145. Memang anak Pati itu tingginya luar biasa karena kelahiran 2010. Udah 15 tahun ya sudahlah. Itu sedikit tambahan. Kalau Syahir itu memang sudah biasa MTQ sejak sudah lama ya. Ayahnya punya pondok Quran. Ayahnya punya pondok Quran. Iya. Yang membimbing ayahnya sendiri. Kebetulan untuk pagi harinya itu anaknya itu
istilahnya di briefing online lewat saudaranya ada di Bekasi gitu. Cerita-cerita itu banyak. Jadi cerita itu banyak ya. Seandainya kalau jenengan jadi pelaku di sana mungkin sama kok. Jadi kita itu sudah optimis ini kalau memang nggak juara 1 something wrong pasti. Kita sudah gitu. Sesuatu pasti ada yang salah. Betul, kami siap gitu loh. Udah jelas bagus banget tuh. Yang volley yang bisa sampai juara 1 itu latihannya seperti apa, Pak? Ya itu. Bukan volley ya? Lompat jauh. Lompat jauh itu Mas Abad itu memang kami sudah izin pada orang tuanya. Kebetulan orang tuanya itu sangat care, ada yang keluarga dokter. Jadi disuplai, makanya anaknya itu makanannya dijaga bener deh. Dijaga, orang tuanya protektif banget dan sangat perhatian. Makanya juara itu tidak bisa kalau hanya sekolah. Jadi peran serta wali murid itu orang tua sangat vital. Jadi orang tuanya sudah paham. Kita sudah izin bahwa anak ini akan kita khususkan untuk lompat jauh. Didukung mulai dari makanan. Memang alhamdulillah orang mampu ya, dari keluarga dokter, jadi memang sudah dilatih orang tuanya bagus, maka tidak mengherankan kalau dia memang juara. Tapi yang spesial tadi yang saya tadi itu, yang menyentuh banget itu. Ada cerita lagi Bu ya tentang angkot. Oh iya. Jadi angkot kita itu istimewa Bu. Jadi kalau sana itu pakai hais ya, pakai mobil-mobil mewah. Dari school stay ke tempat itu kita pakai angkot. Angkot yang notabene angkotnya sudah bolong-bolong. Jadi kita sudah SSS dari Pak, namanya Pak Ikon. Kita kan sewa. Maka kita buat film tuh namanya Juaraku di Angkot Hijau. Jadi ada filmnya sudah itu. Jadi Juaraku di Angkot Hijau. Pak Ikon itu kita kontrak Bu ya, tapi dengan catatan kita akan nambah bonus jika juara. Itu angkot yang ada di Banyumas. Iya. Memang karena minimnya dana dari kita nggak bisa nggak kontrak dari Rembang, jadinya saya waktu TM harus pesan angkot lewat Bu Widi yang di MTS itu, alhamdulillah diketemukan sama Pak Ikon itu tadi. Jadi alhamdulillah ya Pak Ikon kasih spirit. Pak Ikon itu bilang waktu saya temui, Bu, nanti untuk Rembang tak kasih poin 7. Saya itu juga kurang paham maksudnya apa di belakang itu ya. Alhamdulillah kenyataan betul Bu. Betul. 7 itu dari mana? 7 apa itu? Saya kira betul Pak Eka yang udarinya Bu ya. Jadi ada di plat nomornya itu angka 7 juga kelihatannya. Jadi plat nomor itu. Pitulungan. Kebetulan yang putranya Pak Gus Fahmi ini juara itu pada waktu pakai kaos Cristiano Ronaldo nomor 7 ya. Jadi 7. Terus ada lagi platnya 1 ditambah 3 platnya itu, terus 3 7. Jadi kita ditambahkan ya nama Jawa dengan 7. Jadi angka 7 mungkin angka dari Pak Ikon sesuai. Nomor 25 ditambahkan 7 ya. Jadi angkot itu jenengan bisa jawab ya, bisa dibayangin. Saya itu muat angkot sampai 25 Bu ya. 25 orang kita official anak itu gandol gitu. Gandol ya sama angkot sama muat. Saya di bawah, nanti anak NMI tumpak di pundak saya kiri kanan dan kaki. Terus Bu Anis itu mangku di depan 3, 2 gitu ya. Jadi harus muat dulu. Boleh lihat filmnya dong. Bisa nanti ya. Nanti kita lihat. Lucu dan menyentuh banget. Yang terakhir nih Pak ya, persiapan untuk Warseni tingkat nasional Pak, seperti apa Pak? Satu, persiapannya memang mepet ya. Tapi di mepet-mepetnya kita tetap mengundang yang juara 1. Kan kita melalui proses di kabupaten. Ada proses Warseni tingkat kabupaten, di mana yang juara 1 akan kita bawa ke tingkat provinsi. Setelah itu H-3 Ibu ya, kita mengecek masing-masing kesiapan dari official dan anak-anaknya. Kita hadirkan di Min 1, kita lihat penampilannya sudah layak enggak untuk ke provinsi. Akhirnya kita cek dan waktu yang hanya seminggu, kita setatnya kurang memang. Waktu hanya seminggu kita manfaatkan. 3 hari sebelum berangkat kita cek ada kekurangan, kita evaluasi. Dalam waktu 2 hari kita evaluasi. Tidak sampai di situ, ketika di sana tetap kita evaluasi sebelum lupa Ibu Yanis ya. Jadi sering evaluasi itu tidak membuat marah oleh masing-masing lembaga, malah merasa suka. Tahun ini betul-betul ada perhatian dari tim untuk memperlihatkan kesiapan untuk tampil. Kita tidak jeblok kok Bu. Di bahasa apa itu Bu? Kita juga masuk 7 besar. Gitu ya. MTQ yang lumayan lah ya.
Terus di olahraga masuk 5 besar. Gus putranya Mbah Sulaiman. Gus Idror itu. Terus apalagi Anastria masuk 9 besar. Tidak jauh. Jadi biar dikit gitu ya. Iya. Saya bilang itu masuk 10 besar. Masuk 10 besar lah. Jadi memang evaluasi ini bermanfaat untuk ke nasional kayak apa nih ini persiapannya? kalau persiapan ke nasional begini. Jadi ketika kita itu sudah juara 1 tingkat provinsi, maka otomatis akan mewakili kontingen Porseni Jawa Tengah. Jadi bukan anak Rembang lagi, tapi sudah anaknya Jawa Tengah. Jadi nanti kebetulan saya juga sekretaris KKMI provinsi. Jadi nanti kami akan koordinasi dengan bagian ketua tim kesiswaan Mas Agus Widagdo terkait dengan pembinaan ini. Insya Allah sebentar lagi Insya Allah akan kita dihubungi oleh pihak Kanwil untuk adakan pembinaan tingkat provinsi. Terima kasih. Semoga juara ya Gus ya. Pokoknya ini selain support dari para guru official ya, juga dari orang tua tentunya ya. Pasti jelas ya. Siap. Terima kasih Pak Uda, Pak Anis, Pak Fahimi. Pemirsa, kita akan beralih ke jawara tingkat MTS. Baik pemirsa, kita sudah bersama 3 narasumber lainnya, yaitu ada Adik Hafiz Abdullah Nafi dari MTS Al Anwar Sarang sebagai juara 2 tahfidz putra ya pada Porseni Madrasah Tingkat Jawa Tengah ya untuk tingkat MTS. Yang kedua ada Muhammad Farhan Al Fahrezi dari MTS Riyad Sedan ya sebagai juara 2 kaligrafi putra ya. Dan yang terakhir itu ada Bapak Muhammad Muhlisin sebagai pembimbing siswa ya Pak ya. Ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat ya Dek ya, Dek Nafi, Mas siapa? Mas Farhan ya. Dan Pak Muhlisin atas prestasi yang sudah diperoleh. Kita mau tanya-tanya ya tentang cerita kemarin. Seperti apa sih lomba kemarin Dek di Banyumas? Seperti apa? Bisa cerita pengalamannya? Dek Nafi dan Mas Farhan, silakan. Waktu ikut lomba perasaannya seperti apa bisa dapat juara 2? Seneng ya. Waktu itu pesaingnya gimana Dek? Pesaingnya cukup berat atau bagaimana gitu? Ruangannya tertutup. Ruangannya tertutup, jadi nggak bisa lihat peserta lainnya ya? Oh nggak bisa. Dek Farhan, kalau Dek Farhan bagaimana? Pengalamannya kemarin lomba? Seneng ya dapat juara 2 ya? Orang tuanya bagaimana Dek? Bangga. Ya, kemudian Pak Muhlisin bisa diceritakan Pak bagaimana siswa yang dibimbing ini bisa memperoleh juara 2 Pak? Jadi Mas Farhan ini memang baru pertama kali mengenal kaligrafi. Dulu pertama kali ya? Ikut kelas meeting tingkat antar kelas. Kemudian saya lihat dari potensinya dia itu pandai menggambar animasi dan lain-lain. Oh gitu. Kemudian saya ajak untuk ikut di Porseni kabupaten. Nah, setelah saya bimbing intensif ternyata dia mengalami perkembangan yang cukup baik. Berapa lama itu latihannya, bimbingannya? Kurang lebih intensifnya tuh 1 minggu Bu. 1 minggu? Hanya 1 minggu? 1 minggu. Luar biasa ya. Sebelum kabupaten itu kita bina 1 minggu intensif sampai pulang sekolah. Kemudian di rumah saya suruh latihan mandiri. Nah, dan alhamdulillah dapatnya juara 1. Mewakili Rembang untuk Porseni. Rembang juara 1. Kemudian hamin seminggu kita ke Porseni Jateng itu kita juga melakukan bimbingan intensif juga selama 1 minggu juga. 1 minggu juga. Iya. Karena kemarin itu kebentur sama liburan sekolah. Jadi anaknya saya undang ke sekolah itu agak Pak lagi liburan, nanti saja kalau sudah masuk. Gitu. Kita bimbing selama 1 minggu dari jam 8 sampai jam 1 biasanya. Dan setiap bimbingan itu kita melakukan tryout sebanyak 3 kali. Jadi karyanya harus tuntas, itu kita harus menghasilkan karya 3 selama 1 minggu. Dan alhamdulillahnya ketika di Porseni Jawa Tengah bisa mewakili Kabupaten Rembang menjadi juara 2. Juara 2 ya. Iya. Kalau Dek Farhan memang dari kecil sudah hobi gambar ya. Dari usia berapa sudah hobi gambar? Apa? Dari usia berapa? 7 tahunan. 7 tahun, kelas 1 SD ya. Dan terus diasah ya Pak ya. Terus kalau Dek Nafi ini sudah hafal berapa juz Dek? Sekarang sudah mau 13. 13. Yang dilombakan kemarin berapa juz? 5 juz. 5 juz, ya. Saingannya seperti apa Dek itu? Lancar-lancar. Lancar-lancar ya. Oh ya, pede ya. Ya, lumayan ya dapat juara 2 ya.
Nanti ini harapannya seperti apa Pak? Apakah dua siswa ini akan mengikuti lomba-lomba yang lain selain Porseni ini? Gitu? Rencana yang saya ikutkan ini Mas Farhan, ini dalam waktu 1 minggu ini kita mau ikutkan di tingkat nasional di MAPK nih Surakarta. Jadi ajang ini lomba juga, apa itu? Itu kaligrafi juga. Kaligrafi juga. Tingkat MTS nasional. Nasional ya. Iya. Yang menyelenggarakan MAPK. MAPK Surakarta. Jadi selama 1 minggu ini setelah dari mana namanya? Dari Banyumas itu kita bina lagi, kita tempa lagi, dan harapannya nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Insya Allah besar harapan saya bisa juara 1. Amin amin. Ya. Kalau Dek Nafi ini sudah berapa kali ikut lomba? Kalau di Hafiz ini. MTS baru sekali. Baru sekali ini, langsung juara 2 ya? Ya. Oh, luar biasa. Ini mau latihan lagi Dek? Nggak Dek? Mau ikut lomba-lomba yang lain lagi nggak? Belum ada info. Belum ada info. Nanti kalau ada info ya ikut lagi ya Dek ya? Baik, terima kasih Pak Mulisin, Dek Farhan dan Dek Nafi atas waktu yang diberikan. Pemirsa, demikian podcast kita hari ini. Kita doakan semoga peserta yang mewakili tingkat nasional akan bisa mendapatkan juara dan bisa mengharumkan nama Jawa Tengah, terutama untuk Kabupaten Rembang. Bunga sepatu bunga Kamboja. Kita akan bertemu lagi pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.